Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih dalam jaringan komputer dan internet. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pertukaran data. Ayo bertanya, jenis aktivitas kelompok, nomor aktivitas JKI-K12-11. Sebelum kalian mempelajari materi selanjutnya, cobalah untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Lakukan aktivitas ini secara berkelompok. Coba ingat kembali materi tentang mekanisme pertukaran data pada buku informatika kelas 11. 1. Buatlah pertanyaan kritis minimal sebanyak 6 pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari tersebut. Kalian dapat menggunakan kaidah bertanya 5W ditambah 1H. 5W plus 1H maksudnya adalah who, where, when, why, what, dan juga how. 2. Salinlah pekerjaan kalian pada kertas karton atau flip chart. Gunakan seluruh ide dan kreasi kalian dalam membuatnya. Lengkapi gambar dengan keterangannya. 3. Beri jarak antar pertanyaan untuk jawaban dari kelompok lain. 4. Tempelkan hasil kerja kalian pada tempat yang tersedia. 5. Mintalah teman kelompok lain untuk melihat hasil kerja kelompok kalian dan begitupun sebaliknya, bergantian. 6. Mintalah teman-temanmu untuk mencoba menjawab pertanyaan kalian. 7. Lakukan kegiatan diskusi. Catat semua tanggapan yang disampaikan oleh kelompok lain. 8. Mintalah tanggapan dari guru. Pertukaran data pada suatu jaringan komputer sudah sangat lengkap dijelaskan pada buku informatika kelas 11. Pada buku kelas 12 sudah disampaikan tentang transmisi data. Ketika kita akan mengirimkan email, mengakses situs web, dan ketika kita mendapatkan informasi, maka terjadi proses transmisi data. Transmisi data merupakan proses berbagi dan atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membuka kembali materi pada buku informatika kelas 11. Pada subbab kali ini, kalian akan lebih banyak mempelajari tentang media yang akan digunakan dalam proses transmisi data atau pertukaran data. Media transmisi meliputi alat-alat atau bahan yang digunakan sebagai media untuk terjadinya suatu pertukaran data. 1. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman data dari sebuah perangkat ke perangkat tujuan atau destination melalui media transmisi. Ada sumber berupa peralatan digital, kemudian ada media transmisi yang berupa analog ataupun digital, dan tujuan yang berupa peralatan digital. Dalam proses pengiriman data terdapat 3 mode komunikasi, yaitu A. Mode simplex. Mode simplex adalah mode komunikasi antara pengirim dan penerima yang bersifat satu arah. Sisi pengirim hanya berfungsi sebagai sumber data, sedangkan sisi penerima hanya berfungsi sebagai tujuan informasi yang disampaikan oleh pengirim atau one way only. Contoh, pesawat radio yang menerima siaran radio dari pancaran stasiunnya. Jadi ada sumber menuju ke tujuan. B. Mode half duplex. Dalam mode ini, proses pengiriman data dapat dilakukan dua arah, tetapi dalam waktu yang tidak sama, bergantian. Mode half duplex sering disebut saluran two-way alternate. Contoh, radio transceiver. Dari sumber ke tujuan atau dari tujuan ke sumber itu bisa bergantian. C. Mode duplex atau full duplex. Mode duplex dapat melakukan komunikasi data dua arah secara terus-menerus. Perangkat sumber dan perangkat tujuan dapat berbagi informasi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya adalah telepon. Antara sumber dan tujuan bisa berkirim data secara bersamaan. 2. Media transmisi data. A. Kabel.
Kabel merupakan peralatan yang digunakan sebagai media transmisi pertukaran data. Penggunaan kabel banyak dilakukan terutama pada jaringan lokal untuk memastikan kehandalan dan daya tahannya dalam proses transmisi data. Nama kabel ada kabel koaksial. Kabel data yang terbuat dari material tembaga terdiri dari dua bagian, yaitu kabel inti di tengah dan dikelilingi kabel serabut di sisi samping dengan dipisahkan oleh suatu isolator. Kabel ini menggunakan konektor Bayonet Nut Connector atau BNC. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP banyak digunakan untuk jaringan LAN karena mampu mengirimkan bandwidth dalam jumlah besar. Kabel terisolasi yang dipilin secara berpasangan ini memiliki banyak kategori atau disingkat CAT, yaitu CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, hingga CAT 7. Fiber optik. Kabel ini menggunakan serat optik sebagai bahannya dan fungsinya mentransmisikan cahaya. Bit-bit sinyal elektronik dikonversi menjadi sinyal cahaya. Jangkauan kabel ini mencapai ratusan kilometer. Kabel jenis ini tahan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik dan mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kabel lainnya. B. Tanpa kabel atau nirkabel. Selain menggunakan kabel, transmisi data juga dapat menggunakan media yang tidak memerlukan kabel atau nirkabel. Media tanpa kabel sudah banyak digunakan karena efektivitas dan kemudahan dalam menggunakannya. Bluetooth. Bluetooth termasuk jaringan kawasan pribadi atau Personal Area Network atau PAN tanpa menggunakan kabel. Bluetooth biasanya digunakan untuk melakukan tukar-menukar data antar peralatan dengan jarak yang dekat. Infrared atau inframerah. Infrared adalah gelombang elektromagnetik yang radiasinya lebih pendek dari gelombang radio. Inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat. Infrared dapat bekerja pada jarak kurang lebih 10 meter dan tidak ada penghalang. Gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika suatu objek bermuatan listrik. Gelombang radio sangat populer dalam penggunaannya hingga saat ini. Kita biasa menyebutnya teknologi Wi-Fi. C. Menyiapkan media transmisi dengan kabel UTP. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana menyiapkan media transmisi menggunakan kabel UTP. Mengapa kabel UTP yang dipilih? Karena kabel UTP saat ini banyak digunakan dan familiar dalam jaringan komputer. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah untuk diterapkan. 1. Menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kabel jaringan dengan menggunakan UTP, yaitu kabel UTP, crimping tool, konektor RJ45, dan kabel atau LAN tester. 2. Melakukan aktivitas crimping. Aktivitas crimping dilakukan untuk menghubungkan kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat bantu crimping tool. Aturan pemasangan kabel UTP pada RJ45 yaitu 1. Susunan kabel jenis straight through untuk menghubungkan antara perangkat yang berbeda, misalnya komputer dengan hub atau switch. 2. Susunan kabel jenis crossover untuk menghubungkan antar perangkat keras yang sama, misalnya komputer dengan komputer. Ada dua susunan standar kabel yang digunakan bernama T-568A dan T-568B. 3. Melakukan pengujian kabel dengan kabel atau LAN tester. Untuk melakukan pengujian kabel hasil crimping, kalian dapat memasukkan kedua konektor RJ45 yang sudah tersambung dengan kabel pada masing-masing port RJ45 pada kabel atau LAN tester. Jika semua lampu indikator menyala secara bergiliran, berarti kabel hasil crimping berfungsi dengan baik. Ayo berlatih. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas JKI-K12-12. Setelah mempelajari materi di atas, lakukan aktivitas ini secara berkelompok yang terdiri atas maksimal 3 siswa per kelompoknya.
Kemudian, buatlah suatu kabel jaringan dan konektor RJ45 dengan menggunakan UTP jenis crossover untuk menghubungkan dua laptop atau komputer. Konfigurasi IP address di masing-masing laptop atau komputer. Kemudian lakukan pengujian ping melalui command prompt dari laptop atau komputer satu ke lainnya. Tunjukkan hasil kerja kalian kepada guru untuk mendapatkan tanggapan. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.